dimulai. Oke. Baik, Assalamualaikum Sudah direkam warahmatullahi belum? wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Peter. Masih sehat ya Bapak dan Ibu? Baik, yang sesi pertama ya, Alhamdulillah. baik yang sesi pertama saya Rahmat Kurniawan sebagai coaching dan Bapak Peter sebagai coachi ya Bapak ya. Ya, oke. Monggo Bapak Peter duluan, silakan. Baik, maaf sebelum dimulai coachingnya, saya izin bertanya dulu karena saya sebagai observer, saya bertanya kepada Pak Peter karena Pak Peter sebagai coach. Boleh Pak Peter, saya bertanya terlebih dahulu. Sebagai coach Ibu. Saya Ya, sebagai sebagai coachi. Oh, coaching. Ya, Oke, coachnya berarti Pak yang Rahmat. coach Pak Rahmat. Oke, berarti saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Rahmat karena Pak Rahmat sebagai coach. ya. Oke. Pak Rahmat, saya sedikit bertanya dulu sebelum memulai untuk coaching ini. Saya bertanya kepada Pak Rahmat, untuk persiapan coaching ini sendiri, Pak Rahmat sebagai coach, bagaimana rubrik penilaian dari coach ini sendiri yang Bapak Rahmat akan melakukan praktek coach ini? Baik, Apa saja? rubrik penilaiannya sesuai dengan alur tirta tentunya Bu ya. Saya sudah mempersiapkan sesuai alur tirta. Nanti saya ada instrumen tersendiri nanti untuk penilaiannya seperti itu. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ini coaching hari ini saya izin merekam ya. Jadinya nanti Bapak Ibu Siap. bisa mengetahui kalau ini saya rekam seperti itu. Siap. Oke, setelah itu kompetensi coaching apa yang akan Bapak pelajari atau Bapak praktekkan hari ini seperti itu? Saya mencoba menggali informasi dari Bapak Peter nanti, kemudian saya akan mengarahkan untuk Bapak Peter bagaimana mencari solusi tersendiri dari permasalahan yang ia hadapi, Bu. Jadinya nanti Bapak Peter menggali permasalahannya dan ia mencari solusi terbaik menurut Bapak Peter seperti itu. Baik, berarti nanti akan menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, Sebagai coach sendiri, Bapak harus present ya atau kehadiran penuh, setelah siap. itu mendengar aktif, dan yang terakhir adalah pertanyaan berbobot. Iya, Siap? ya. Oke, silahkan Bapak Peter dan Pak Rahmat melakukan praktek coachingnya. Silahkan. Monggo Bapak. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Bapak. Kok kelihatannya agak lesu? Kira-kira ada masalah apa ini Pak? Kok suntuk kayaknya itu? Ini sebenarnya dua-duanya ini Pak. Oh Ada gitu ya. masalah, saya kebetulan sedang agak flu juga ini. Oh ya, semoga Agak sehat flu, ya Pak ya. agak batuk, ya amin. Semoga nanti. Ini ada masalah ini, ada beberapa hal. Ada beberapa masalah yang jelas yang ingin saya curhat lah ibaratnya dengan Pak Rahmat Iya Pak. terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira kalau boleh tahu masalahnya apa Pak ya? Seperti ini Pak, saya tuh mempunyai seorang murid, namanya Monik. Ya Monik. Ya. Namanya Monik ini, anak ini sebenarnya tuh memiliki potensi yang bagus, khususnya di bidang olahraga, yakni olahraga bola voli. Tapi karena itu Monik ini enggan untuk mengikuti perlombaan minggu depan yang akan dilaksanakan untuk di SMP swasta di kecamatan. Anak ini potensinya bagus khususnya di bidang itu Pak. Tapi anaknya enggan, nggak mau gitu Pak. Jadi saya bingung juga ini sebenarnya untuk menghadapi ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan motivasi yang baik dan bagus buat Monik sehingga Monik dapat mau mengikuti itu Pak. Kira-kira nih Pak, dari obrolan kita hari ini nih, Bapak ini pengen dapat apa gitu dari percakapan kita hari ini, solusi atau seperti apa yang Bapak ingin capai dari percakapan kita hari ini, gitu, Pak? Begini Pak, saya tuh pengen yang pertama itu ya pendekatan supaya anak itu mau gitu loh Pak, mau mengikuti perlombaan minggu depan ini loh Pak. Ya karena dilihat bahwa Monik ini tuh memiliki potensi yang bagus ini untuk khususnya
bola voli mini ini, Pak. Oke Pak, kalau menurut Bapak tadi kan Bapak apa ya? Menurut Bapak punya pendapat kalau Monik ini bagus. Nah, persepsi bagus ini seperti apa kira-kira siswa ini menurut Bapak sendiri? Gambaran bagusnya ini Pak. Ya, seperti ini, Pak. Gambaran bagusnya seperti ini. Ketika mengikuti latihan-latihan biasa itu, ketika selesai KBM kan kita ada kegiatan ekstra. Ketika mengikuti latihan, saya mengamatinya. Saya mengamatinya ketika bermain bola voli itu, dan dia itu bisa mengikuti apa namanya, mengimbangi lah rekan-rekannya yang notabene itu apa, beda kelas kan kebetulan mulai kelas 4. Nggih, nggih Pak. Nah ini ketika berlatih dengan kakak-kakak kelasnya yang kelas 6, kelas 5 itu bisa ngimbangi, Pak. Dan juga termasuk apa ya, bagus lah itu ketika mengimbangi itu bisa mengikuti alur permainan, sehingga harapannya itu kemarin itu pelatihnya yang pendamping olahraga khususnya itu tuh menganjurkan Monik untuk ikut, tapi dianya nggak mau gitu, Pak. Jadi kalau menurut Bapak ini sebenarnya Monik ini bisa ya, maksudnya untuk bidang bola voli ini bisa sebenarnya. Karena itu tadi ya dia nggak mau tadi ya. Kalau kita buat rentang nih Pak, kalau persentase dari 10 lah sampai 100 nih kira-kira Monik nih berada di persentase mana Pak untuk keahlian bidang bola volinya tadi? Ya kalau rata-rata sih ya Pak ya, kalau namanya anak usia SD rentang ketika bermain bola voli, khususnya bola voli mini ini ya Pak ya, rentang 10 sampai 100, Monik itu sudah sekitar 70, hampir 80 lah Pak, 80 Hmm, itu sebenarnya untuk sudah bagus ya Pak rentangnya. ya. Udah bagus, bagus sekali, dan harapannya itu saya tuh dia itu mau mengikuti perlombaan itu sebagai pengalaman, juga sebagai apa namanya ya, cikal bakal buat sekolah kami loh Pak, anak salah satunya itu. Kira-kira nih dari Bapak tadi apa permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, penyebab utama siswa tadi ya bernama Monik tadi kira-kira kok nggak mau itu kenapa ya Pak? Mungkin Bapak sudah tahu Nah alasannya. ini, begini Pak, alasannya seperti ini. Karena kan tahun kemarin Nggih. sekitar bulan apa ya, bulan November apa Oktober itu pernah mengikuti juga perlombaan dengan di tingkat SMP, dan itu ketika Nggih. itu mengikutinya di Banjar Lampung kebetulan itu. Di Banjar Lampung itu mau semangat. Nah, nggak tahu kenapa dia merasa apa ya, ketika mengikuti itu kalah kebetulan itu loh. Oh Nah, gitu. kalahnya itu bukan apa-apa. Yang kalah itu ketika Monik ini ketika sedang apa ya itu. Saya melihatnya itu, oh waktu mengambil bola, kebetulan nggak tahu kenapa, apa kurang konsentrasi atau gimana, ketika mengambil bola, bolanya itu malah melenting keluar seperti Oh itu, gitu. sehingga nah itu ya, setelah hasil pertandingan itu dia merasa itu sebagai salah satu penyebabnya itu dia gitu loh, penyebab dia Dia bolanya tadi ya. bola itu melenting Hmm. keluar itu. Dan itu sampai sampai beberapa waktu sih anaknya itu memang diem aja sih. Ya Hmm. padahal awalnya itu anaknya ceria, Nggih. suka apa namanya ya, ya pokoknya ceria gitu loh Ceria Pak. ya, suka guyon lah sama Hmm. temennya ibaratnya Pak ya. Jadi malah jadi pendiam gitu. Betul. Jadi pendiam setelah itu. Nah, itu pengalaman itu. Nah, terus kemudian dia latihan mau. Kalau Nggih. latihan di sekolah itu mau, hanyalah sebatas latihan, tapi ketika untuk mengikuti perlombaan dia merasa apa ya? Merasa minder atau gimana gitu. Khawatirnya nanti dia ketika nanti sempat mengikuti pertandingan kalah, dia merasa jangan-jangan saya itu yang membuat kalah, seperti itu loh Pak. Oh, Nah ibaratnya itu ini dari sisi gitu. mental sebenarnya Pak ya. Jadi Betul gara-gara yang sekali Pak. kemarin apa lomba itu terus bolanya dia ambil malah keluar, jadinya ngedon sebenarnya kayak. Nah, Betul. dari tadi kan Bapak udah jelas nih gara-gara masa intinya kayak yang dari lomba tadi ya Pak ya. Nah, Kemarin-kemarin sudah saya dekati anaknya. Yang pertama saya dampingi, saya ingin melihat langsung ketika KPM selesai, saya ikut ke lapangan di halaman sekolah itu untuk menyaksikan jalannya latihan tersebut. Ya, ketika dia
pas kebetulan lagi break istirahat itu saya dekati, sudah saya beri semangat, kamu bagus ini, kenapa kok nggak itu, kok nggak mau mengikuti pertandingan seperti itu, perlombaan, nggak mau lah Pak, nanti kalah lagi saya tuh yang salah nanti itu, sehingga nanti timnya kalah. Enggak, sudah saya semangat itu Pak. Enggak, itu ya namanya kalah dan menang itu nanti. Iya. Yang penting kamu tuh harusnya mencoba seperti itu Pak. Selama ini yang saya dekati itu. Dan itu enggak hanya sekali dua kali, kali-kali ketika ada latihan, saya pasti mendekati anaknya. Sehingga harapannya sih timbul semangat. Tapi kemarin itu saya dekati lagi, saya coba apa ya? Saya coba ajak untuk ngobrol langsung gimana nanti jadi perlombaan ya minggu depan ya, masih saja sama saja Pak, masih nggak mau Pak. Enggak Nah sih. itu Pak, makanya saya curhat sama Pak Rahmat ini, siapa tahu nanti Oke. Berarti sebenarnya kan Bapak ada. sudah ini ya, pendekatan secara personal kepada siswa tersebut ya Pak ya, sudah secara Sudah. personal, sudah mendekati, maksudnya meningkatkan motivasinya kembali. Nah, berarti dari proses itu kira-kira ada hambatan nggak Pak? Dari proses yang tadi Bapak lakukan tadi, upaya yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya kalau hambatan sih sebenarnya nggak ada hambatan loh Pak, cuma keinginan anaknya itu loh. Anaknya Hmm, itu masih enggan juga, masih nggak mau mengikuti perlombaan itu loh Pak, yang jadi permasalahan saya itu. Kenapa kok nggak mau? Padahal tuh sudah saya sampaikan itu kali-kali ke anaknya itu, bahwa menang kalah itu nanti urusannya, yang penting nggih. kamu maju aja, itu loh harapannya seperti itu loh Pak. Tapi ya namanya anak yang namanya udah nggak mau, ya susah juga itu di apa, diberi masukan seperti itu. Berarti Itu loh Pak. sebenarnya tidak ada hambatan ya dari sisi personal tadi, sisa secara Tidak ada, pendekatannya Pak. tidak ada, tidak ada. Gitu Cuma ya. anaknya nggak mau itu Pak. Kira-kira Bapak nih ada nggak ide atau cara lain yang Bapak mau lakuin buat siswa tersebut, Pak? Supaya dia Nah mau latihan ini, lagi. Nah, Pak, ya ini saya tuh ingin mengajak Monik ini yang pertama nanti ngobrol dengan kepala sekolah bersama dengan pendamping olahraganya, pendamping yang mendampingi ketika latihan itu yang pertama. Pokoknya ya kita ngobrol delapan mata lah, saya selaku guru kelasnya, kemudian kepala sekolah kita sama dengan guru yang mendampingi kegiatan bola itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu nanti saya ingin mengajak juga sama orang tuanya Pak. oh Itu gitu, Pak. Nggih, rencana nggih. saya seperti itu. Nggih, nggih. Supaya ada masukan juga dari rumah, nggak hanya di sekolah. Nah itu rencana sih Pak. Oke, kalau menurut saya bagus sih, Pak. Jadinya Bapak melibatkan ini ya, Pak. Apa pimpinan sekolah juga, orang tua juga jadinya tahu permasalahan siswanya tadi ya, Pak ya. Kalau menurut saya sih ide bagus itu, Pak. Nah, kira-kira kalau itu sudah dilakukan, apa target yang bisa apa ya Bapak capai dari proses tadi? Misalnya itu sudah dilakukan ide yang tadi nih. Monik nih gimana nih hasilnya kira-kira? Ya kalau targetnya itu ya itu Pak, harapannya nanti Monik itu mau mengikuti perlombaan walaupun lah mungkin lah ya mengikuti satu set aja nggak apa-apa, yang penting apa namanya, anak itu mau lah gitu loh. Nggih, nggih, nggih. Ya karena harapannya itu nantinya kan masih kelas 4 karena masih panjang jangkanya, sehingga kan sebagai penerus dari kakak-kakak kelasnya yang kelas 6 dan kelas 5 itu. Harapannya seperti itu Pak. Jadi paling tidak itu Monik mau lah mengikuti perlombaan walaupun itu mungkin hanya satu set lah, satu babak saja nggak Nggih, apa-apa, nggih. yang penting anak tersebut mau dulu gitu loh. Ya karena nggak bisa dipaksakan seutuhnya ikut lah, sebabnya ya namanya anak juga itu Nggih, nanti. Pak ya. Nah, Harapannya seperti itu, targetnya cuma itu aja dulu Pak, targetnya nggak sebenarnya nggak itu ya, Pak nggak ya. ada muluk-muluk Nah, kalau seluruhnya dari harus sisi gitu. Bapak lagi nih, tadi kan dari apa ya, pendekatan secara personal sudah. Nah, mungkin nanti ada tahap berikutnya Bapak mau melibatkan orang tua maupun pimpinan sekolah ya, Pak ya. Nah, kira-kira Iya, ada planning lain nggak sih, Pak, dari situ? kalau planning lain kayaknya nggak ada Pak. Sementara ya itu tadi Pak, pokoknya awalnya saya melakukan pendekatan, saya ajak ngobrol bareng kepala sekolah, dengan guru pendampingnya, dan juga setelah itu saya juga akan
ngobrol juga dengan orang tuanya. Maksudnya saya undang orang tuanya ke sekolah itu, Pak. Harapannya yaitu tadi, tapi ketika ngobrol dengan orang tua, saya mungkin tidak melibatkan Moniknya, hanya orang tua saja supaya Hmm, orang tua diharapkan dapat memberikan motivasi yang baik. Nah, pokoknya diberi masukan yang positif lah kepada nggih. Monik sehingga nanti ketika ke sekolah pun akan ada apa namanya ya, ada juga ada feedbacknya lah ketika guru memberikan masukan yang positif. Monik pun akhirnya bisa menerima karena oh iya orang tua juga mendukung sekali di sekolah sangat didukung oleh seperti itu Pak. Ya sementara itu Pak rencananya itu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah kalau dari rencana Bapak ini yang tadi udah Bapak buat nih ya, kan banyak tadi ya planning A, B, C itu tadi ya Pak yang udah Bapak Ya, jelasin. Nah kalau menurut Bapak tingkat keberhasilan dari rencana-rencana Bapak tadi apa ya Pak? Maksudnya ini, oh ini rencana saya yang sudah saya buat ini berhasil. Misalnya yang tadi planning untuk pendekatan secara individual maupun mm, secara misalnya melibatkan orang tua tadi seperti itu Pak. mm. Nah tingkat keberhasilannya itu seperti apa menurut Bapak? Dari upaya yang sudah Bapak buat tadi. Kalau tingkat keberhasilan ya tingkat berhasilnya ketika si Monik itu bertemu ibaratnya ngobrol bareng dengan kepala sekolah, guru pendamping olahraga dan saya selaku kelasnya itu ketika kami ngobrol itu harapannya Monik paling tidak ya mau mau dulu loh Pak. Oke. Mau dulu mungkin belum belum apa namanya belum mau 100% ikut perlombaan tapi harapannya mau dulu. Nah, ketika ketika nanti sudah ngobrol dengan orang tuanya, semakin meningkat kemauan itu loh Pak. Itu tingkatannya seperti itu. Ya kalau di tingkat kalau dari angka 1 sampai 10 ya ketika ngobrol berempat tadi ya paling tidak ada sampai tingkat angka 7 lah maunya. Kemudian ketika orang tuanya sudah mendukung, ada motivasi dari orang tua, tingkatannya paling tidak ya 9 gitu loh Pak. Oke, oke, oke. Rasa maunya itu loh Untuk untuk mau mengikuti latihan tadi lomba ya, itu. Pak ya. Nah, Eh, mau anu perlombaan Pak, kalau latihan mau anaknya itu. Cuma anaknya mau ketika sebenarnya ya. nah, cuma mengikuti perlombaan nggak mau itu awalnya seperti itu. Mm-mm. Berarti kalau menurut Bapak tadi kan apa ya upaya-upaya yang Bapak lakukan tadi kalau tingkat keberhasilannya berarti dia minimal bisa mau latihan dan mau untuk ikut lomba seperti itu ya, Pak ya. Baik Iya dari betul, pendekatan individu maupun tadi pendekatan dengan orang tua seperti itu. Intinya kan meningkatkan motivasi dari siswa tersebut intinya, Pak ya. Untuk mau betul. latihan Iya, dan mau mencoba untuk berlomba lagi sih, Pak ya. berlomba lagi. Ya khususnya yang berlomba lagi Pak. Kalau latihan sementara ini sih masih mau sih yang Masih mau ya. masih mau. Cuma ketika lomba, ketika mau dikirim perlombaan, nah dia itu yang nggak mau gitu seperti itu loh Pak. Oke, oke, oke. Kalau dari ini apa pihak-pihak yang kira-kira Bapak butuhkan untuk apa proses memotivasi siswa tersebut ada nggak Pak? Pihak-pihak dari luar, bukan hanya Bapak sendiri. Kalau kalau dari luar ya ada sih dari teman-temannya itu Pak, dari teman-temannya ya namanya kan termasuk ya temannya karena di kelas 4 itu kebetulan tuh hanya Monik itu Pak, Gitu ya. anak yang anak yang kebetulan yang memiliki potensi yang bagus untuk lomba apa untuk olahraga bola voli itu. Monik itu Pak, yang di kelasnya loh dari Oke. 35 anak itu yang kebetulan yang putri ya Monik itu yang kebetulan kemarin dipilih sama guru pendamping olahraga. Cuma ya itu tadi Moniknya nggak mau untuk lomba. Kalau sebatas latihan mau gitu. Tapi kalau lomba-lomba nggak mau. Nah, selain teman-teman tadi yang Bapak libatkan untuk memotivasi siswa dari pihak-pihak lain, kira-kira ada nggak Pak? Dari pihak-pihak siapa misalnya seperti itu, agar Kalau siswa ini mau sementara gitu loh ini Pak. Kalau sementara ini dari pihak-pihak lainnya ya nggak ada Pak. Ya kebetulan ya hanya teman. Ya itu harapannya nanti orang tuanya setelah dipanggil pun akan memberikan motivasi. Ya cuma itu Pak. Teman kalau di sekolah ya ada 2 3 anak itu yang teman dekat. Itu aja cuma sementara ini. Nah ya kebetulan kan anaknya juga ya sampai jam 3 di sekolahan dan yang lainnya juga susah Pak. Kalau teman-teman di luar Oke. sekolah itu. Nah,
kira-kira komitmen yang ingin Bapak buat nih selama proses rencana-rencana yang nanti Bapak akan lakukan nih apa aja kira-kira Pak? Terhadap upaya yang Bapak ingin lakukan tadi, komitmennya. Ya, ya untuk komitmennya sih harapannya untuk mengajak Monik ngobrol bareng itu ya segera mungkin nanti hari Senin Pak, itu kan Oke. kebetulan hari Senin sudah mulai masuk lagi. Nah nanti komitmennya saya sendiri berkomitmen pokoknya hari Senin besok saya bisa mengajak Monik beserta guru kita untuk ketemu di sekolah untuk mengobrol, dan nanti siangnya setelah melihat hasil dari itu nanti saya ketika menjemput Monik, orang tuanya saya ajak ngobrol dulu. Semoga nanti dapat. Berarti komitmen Bapak intinya Bapak fokus ya terhadap siswa ini ya Pak, terkait nanti Iya, motivasi siswa betul. tersebut. Berarti nanti Bapak melakukan apa ya? Pendekatan secara personal tadi menurut Bapak tadi ya, terus melibatkan orang tua juga tadi ya Pak, Bapak jelaskan seperti itu ya. Kemudian tadi ada Bapak juga sedikit menjelaskan tentang apa pendekatan dengan melibatkan teman sejawat. Nah itu sepertinya bagus sih Pak, kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kira-kira upaya apa komitmen-komitmen lain ada yang kira-kira ingin Bapak lakukan untuk apa permasalahan ini, Pak? Selain tadi yang sudah Bapak buat tadi ya secara itu. Ya, belum ada lagi loh Pak. Sementara cukup di situ. Sementara itu dulu yang ingin saya jalankan dulu Pak. Ini yang ingin saya jalankan dulu. Dan mudah-mudahan semua apa itu yang sudah saya rencanakan, itu saya berkomitmen dengan hal tersebut. Sementara mungkin itu supaya harapannya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan memberikan motivasi sehingga mental si Monik ini bisa lebih baik. Seperti itu. Sementara itu dulu. Oke, oke, Pak. Oke. Baik, kalau saya simpulkan nih dari permasalahan Bapak tadi kan Bapak sebenarnya ini ya, Pak ya. Ada siswa ini ya, yang bernama Monik tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu dia dari ekskul volley. Nah, Betul. permasalahan tadi kan dia sebenarnya tidak mau ikut lomba ya Pak ya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan panjang dan lebar tadi. Terus dia sebenarnya kan ngedonnya karena tadi apa ikut lomba, terus dia sebenarnya jadi apa ya? Mediocre sebenarnya di situ ya. Karena apa menangkis bola malah keluar tadi kan. Terus dia ngedon Nah seperti itu itu ya Pak ya. betul seperti itu. Tadi Bapak juga udah menjelaskan rencana-rencana yang ingin Bapak capai. Sebenarnya bagus sih kalau menurut saya sih Pak. Rencana-rencana itu melibatkan orang tua, melibatkan siswa maupun pendekatan individual. Nah itu prosesnya akan sangat bagus. Apalagi kalau Bapak nanti misalnya lakukan itu secara bertahap Pak, bertahap step by step. Karena kan motivasi itu sebenarnya nggak bisa langsung tumbuh ya Pak ya. Itu kan muncul dari maupun faktor dari diri sendiri maupun faktor dari orang lain. Nah, tapi biasanya faktor yang dari diri sendiri itu yang lebih bagus karena itu kan lebih kuat sebenarnya kan. Kalau motivasi dari luar mungkin hanya beberapa saat nanti hilang lagi. Tapi kalau motivasi dari diri sendiri mungkin nanti akan lebih kuat dan bertahan lama seperti itu Pak ya. Semoga nanti prosesnya berjalan dan Bapak mencapai apa yang diinginkan tadi ya Pak ya. Amin. Nggih, nggih. Baik, dari percakapan kita hari ini nih kira-kira perasaan Bapak ini gimana Pak? Tambah Ya puyeng apa malah mendapat solusi atau seperti apa? yang pertama saya plong lah, paling Nggih, tidak saya sudah bisa menyampaikan unek-unek saya bisa curhat dengan Pak Rahmat terkait nggih, permasalahan yang sedang saya hadapi, dan paling tidak itu ya sedikit banyak mengurangi beban saya sendiri nggih, nggih, Pak. untuk permasalahan yang saya hadapi, khususnya untuk anak-anak ini, untuk si Monik ini khususnya itu. Jadi ya yang jelas saya senang Pak, Nggih, senang nggih, nggih. sekali bisa ngobrol dengan Bapak, bisa saling memberi penguatan seperti itu. Nggih, nggih, Pak. Semoga harapannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik dan akhirnya mau Nggih. Saya udah nggak sabar sih Pak mendengar bahwa apa Monik ini mau latihan lagi, mau lomba lagi. Nah, supaya nanti iya saya iya tunggu di harapannya kabar itu baiknya Pak nanti ya Pak. kalau misalnya nanti ada perlombaan dia Siap ikut siap. dapat juara itu malah lebih bagus ya Pak ya. Karena masih kelas-kelas Iya betul dini kan betul. kalau udah ngedon takutnya nanti ke tahap berikutnya malah apa ya? Udah jatuh Nah mentalnya itu seperti itu Pak. Ya Pak ya, karena masih kelas 4 tadi kalau nggak salah ya. Masih kelas 4 itu kan masih labil ibaratnya, masih apa ya?
mudah terpengaruh dengan teman juga, mudah tertekan juga ya Pak ya. Nah, dari perbincangan hari ini kira-kira ada yang mau diungkapkan lagi nggak Pak? Mau disampaikan lagi? Kayaknya untuk sementara itu dulu Pak. Cukup nggih? Oh, Cukup. Iya, dan saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah mau mendengarkan unek-unek saya, curhatan saya. nggih Pak, nggih. Dan merasa senang sekali jelas itu. Dan merasa lega, ada kelegaan lah paling tidak saya bisa menyampaikan permasalahan kepada Pak Rahmat untuk siang hari. Nggih Pak, sama-sama pokoknya nanti kalau ada masalah, ada problem kita sharing-sharing lagi ya Pak ya. Ya, Baik ya Pak, terima pokoknya kasih kita banyak sebelumnya sama-sama untuk sharing lah, itu. ibarat sama-sama belajar ya Pak ya. Oke, Ya, betul baik. sekali Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas Nggih waktunya. Pak, Saya sama-sama mohon Pak. mohon diri dulu Nggih Pak, monggo untuk Pak. melanjutkan aktivitas yang lain. Nggih. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Selamat Bapak, selamat siang. siang. Baik, itu tadi coaching kami Oke. dari saya Rahmat Kurniawan sebagai coaching dan Bapak Peter sebagai coaching. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, coaching hari ini sangat bagus sekali, Pak Peter maupun Pak Rahmat, karena untuk alur titanya sudah ada semua, dari tujuan tadi, dari identifikasi, bahkan rencana aksinya, tanggung jawabnya pun ada ya. Tadi, Pak Peter sudah, menceritakan permasalahannya Pak Peter dari seorang murid yang namanya Monik ya Pak, kelas 4 enggan mengikuti ataupun tidak mau mengikuti perlombaan bola voli ya. Dari percakapan tadi tujuannya sudah masuk, bahkan identifikasinya juga sudah, rencana aksi tadi Pak Peter juga sudah sangat terpenuhi rencana aksi, bahkan tanggung jawabnya tadi. Nah, begitu juga untuk Pak Rahmat coach-nya sudah present ya, sudah kehadiran penuhnya sudah ada, mendengar aktif pun sudah ada, bahkan pertanyaan berbobot pun sudah ada. Saya rasa saya sebagai observer dari alur Tita ini sudah sangat luar biasa bagusnya, seperti itu. Semoga nanti bukan hanya untuk rekan sejawat aja coaching yang sudah kita praktekkan, untuk ke teman untuk murid juga bisa kita melakukan coaching seperti ini dengan alur tirta, bahkan untuk yang lainnya yang penting kita sudah tahu, alur tirta itu seperti apa dan akan lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, di sini saya mencoba untuk menjadi seorang observer dari percakapan tadi yang sudah dilakukan oleh Bapak Peter dan Bapak Rahmat ya. Tadi Bapak Peter sebagai coach dan Pak Rahmat sebagai coachinya. Di situ Pak Peter sudah sangat baik sekali dalam menskemakan alur tirta yang akan diberikan kepada Bapak Rahmat. Jadinya di situ sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi dan melakukan tanggung jawab dari aksi yang sudah dilaksanakan, apa yang akan dan yang sudah dilakukan oleh Bapak Rahmat tersebut ya. Yang pertama yang saya garis bawahi di situ Bapak Peter mencoba menggali informasi terkait masalah yang dihadapi oleh seorang coach tadi yang bernama Bapak Rahmat yang mempunyai problem masalah terkait di kelas ya. Kemudian Bapak Rahmat. baik, terima kasih Bapak Peter. Tadi saya sudah mencoba mengamati percakapan yang dilakukan oleh Pak Rahmat dan Pak Peter ya. Pak Peter itu sebagai coach dan Pak Rahmat sebagai coaching. Nah, dari percakapan yang saya amati itu alur ceritanya sudah sangat baik, sangat berjalan dengan bagus, di mana seorang coach di situ berusaha menggali informasi dan menggali kemampuan atau ide-ide yang ada pada seorang coach ya. Di situ sangat lengkap. Di situ mencoba menggali terkait solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian sudah mengadakan tujuan maupun mengidentifikasi masalahnya, menemukan gagasan yang dari coach tersendiri, kemudian memberi tanggung jawab dari apa yang akan dicapai. Menurut saya sih sudah sangat baik. Ya, jadinya semoga nanti di kemudian hari tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh coach maupun coach ini dapat berjalan dengan baik sehingga
apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Demikian, terima kasih. Bu Jun selaku observer yang bersedia untuk hadir dan memberikan observasinya terhadap kegiatan praktik coaching yang telah kami lakukan, baik itu Pak Rahmat sebagai coach dan saya sebagai coachee, ataupun saya sebagai coach dan Pak Rahmat sebagai coachee. Dan semoga apa yang kami usahakan, apa yang kami praktekkan pada kegiatan siang hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan itu menjadi harapan ataupun cita-cita kami sebagai seorang guru, tidak hanya untuk hanya sebatas profesi, tapi panggilan jiwa kami untuk mendampingi anak didik atau murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik. Terima kasih sekali lagi Pak Bu Junyati selaku observer, juga kepada Bapak Rahmat Kurniawan. Sama-sama Bapak. Waktu yang boleh kita rasakan bersama-sama pada Terima kasih semuanya. Sama-sama. Iya, terima kasih semuanya. Oke. Selamat sore Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.